yang terhormat kepada calon guru penggerak, dan yang saya tidak lupakan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di acara kegiatan pengimbasan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua kalinya, sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda kita, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus kegiatan pengimbasan calon guru penggerak angkatan 6 tentang implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu penutup atau doa. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan mengucapkan al-basmalah. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Muhammad Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya acara yang ketiga yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri.
atas nikmat dan ridhonya. Alhamdulillah pada pagi ini bertepatan dengan tanggal 10 November 2022, momen Hari Pahlawan, kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini di SMP Negeri 4 Sobang untuk sama-sama berbagi nanti mendengarkan rekan-rekan dari CGP Angkatan 6 dalam berbagi informasi atau pengalaman berkaitan dengan penerapan implementasi kurikulum Merdeka dalam ini untuk implementasi pada budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan momen ini kita jadikan sebagai sesuatu yang berharga. Semangat Hari Pahlawan menjadi motivasi bagi kita untuk juga semangat mengajar di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita yang agung, baginda kita yang sama-sama kita cintai, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang anut pada jalannya. Mudah-mudahan kita bersama ini di dalam rahmat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan selamat datang untuk rekan-rekan CGP Angkatan 6 di SMP Negeri 4 Sobang. Inilah kondisi sekolah kami. Mungkin jauh dari kata ideal, yang di atas sekolah ideal itu masih jauh. Tidak mungkin dengan sekolah Bapak Ibu yang ada di agak sedikit kota, ini ada di pelosok. Ya. Kenapa sebelum masih jauh dari ideal, dan letak geografis sarana prasarana masih jauh untuk menulis sebagai sekolah yang berstandar. Ya. Namun demikian, ya kami bersyukur ya, ternyata dari sekolah yang ada di pelosok untuk sampai ke sini mungkin Bapak Ibu juga bisa merasakan memerlukan perjuangan yang luar biasa. Alhamdulillah muncul ya calon guru dari SMP 4 Sobang dan dari SD 1 Kertaharja. Luar biasa, kita beri aplaus untuk mereka. Ternyata bahwa kondisi geografis sekolah tidak menurunkan semangat mereka untuk mengikuti tahapan sebagai calon guru. Mudah-mudahan tahapan-tahapan ini bisa terus dilakukan sampai tuntas menjadi sempurna menjadi guru beneran. Ya, sudah di modul 2 ya. Sudah masuk modul 2, masih ada 1 modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Baiklah, melanjutkan materi yang sudah kita terima pada hari ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri terkait perjalanan karir saya di dunia pendidikan selama kurang lebih 15 tahun. Silakan Pak Badi langsung ke agenda yang akan dilaksanakan pada hari ini. Mulai dari perkenalkan, nama saya Oji Fahru Roji, unit kerja di SMP Negeri 5 Cimanggu, tepatnya di Kecamatan Cimanggu perbatasan dengan Kecamatan Sumur. Untuk tempat tinggal saya di Kecamatan Sumur, tepatnya di Basisir, tepatnya di Kampung Basisir arah ke Taman Jaya sebelum SMP 1 Negeri Sumur. Ya. Selanjutnya untuk perjalanan karir saya sebelum di Cimanggu, saya pernah
mengajar di SMP Negeri 2 Jiput. Jadi sebetulnya asal domisili saya aslinya dari Labuan. Kebetulan tahun 2017 saya hijrah ya. Jadi hijrah ke daerah selatan. Kalau kata orang lain, daerah tengah masuk ke selatan nggak mau. Tetapi saya dari tengah mau ke selatan dengan tujuan yaitu tadi mengikuti, kalau bahasa di kampung, mengikuti buntut katanya. Jadi mengikuti buntut, tepatnya tahun 2017 bulan Oktober. Nah, jadi selang 2 tahun berikutnya, 2 tahun di sumur, maka ada satu hal yang paling saya kenang sampai sekarang, yaitu tragedi 22 Desember 2018. Dan saya mungkin salah satunya saksi mata yang menyaksikan ganasnya ombak setinggi kurang lebih 15 meter. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan saya untuk hidup. Pada saat itu saya berada di dalam rumah dengan kondisi digenangi oleh air. Jadi sudah tidak ada pilihan bahwa saya mungkin pada saat itu adalah hari terakhir di mana saya menghirup udara bebas di alam dunia. Tetapi alhamdulillah mungkin Allah punya rencana lain, dan sampai sekarang jasmani saya, rohani saya masih tetap terjaga untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita mulai materi pada kesempatan ini terkait dengan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah, terlebih dahulu saya punya sebuah kalau ice breaking kebarat-baratan. Kita hanya sebatas permainan saja, dimana dalam permainan ini tujuannya supaya kita tidak suntuk, karena waktu sekarang itu adalah waktunya kita tidur siang. Kebiasaan saya sekitar jam 1:30 itu sudah tidur ya, kebiasaan setelah pulang sekolah, karena pada saat ini ada tugas yang memang harus dikerjakan, mau tidak mau ini adalah sebuah tanggung jawab untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita. Baiklah, untuk permainan kali ini kita akan memperagakan yang namanya permainan tepuk ganjil, dimana ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ketika saya mengucapkan angka yang ganjil, berarti Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Kalau misalkan yang genap, berarti Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Jadi ini akan dicoba dulu. 3, 1, 6, 3. Oke. Sekarang kita lebih fokus lagi sebelum kita ke materi yang akan saya sampaikan. Oke, sekarang durasinya agak cepat ya. Ganjil genap, ingat. Genap 2, 4 dan seterusnya. Ada 5 nanti. 9, 3, 1, 4, 6, 8, 3. Nah, udah. Saya tidak bisa memperhatikan. Kita kembalikan kepada kejujuran kita sendiri. Apakah kita sudah fokus atau masih terlena dengan suasana yang sayu seperti sekarang ini? Baiklah, Bapak Ibu, kita akan membahas materi terkait peraturan dan kesepakatan kelas. Next, Pak Bandi. Nah, di mana tujuan kegiatannya itu adalah peserta dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, peserta atau kita lebih tepatnya dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Dan yang ketiga,
peserta akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing atau di sekolah kita masing-masing. Next, Bapak Andi. Nah, ini adalah pembahasan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang peraturan dan keyakinan, di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan pemanasan untuk menggali potensi yang ada di diri kita. Untuk pertanyaan pemantiknya, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, berarti silakan Bapak Ibu renungkan pertanyaan ini, apa kira-kira jawaban yang pas dari kedua soal ini. Mungkin kita akan dikasih waktu selama 2 menit cukup untuk merenungkan pertanyaan pemantik ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya silakan nanti kemukakan oleh Bapak dan Ibu, bisa saja perwakilan dari Ibu guru ataupun Bapak gurunya. Silakan untuk mungkin Pak Arif. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kira-kira jawabannya apa? Yang pertama, untuk menjaga keselamatan pengendara itu sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Arif. Jadi kesimpulannya untuk poin pertama itu adalah keselamatan, ya. Jadi keselamatan. Nah, nanti keselamatan ini maksudnya pada sebuah aturan atau sebuah keyakinan. Nanti akan kita kupas setelah pertanyaan pemantik ini. Berikutnya yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Saya menginginkan ibu-ibu, ya, ibu yang di depan sini, namanya ibu siapa, Bu? Ibu Imas. Mangga Ibu Imas. Itu untuk menjaga kesehatan. Jawabannya untuk menjaga kesehatan. Nah, berarti ketika kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, berarti jawabannya adalah menjaga kesehatan. Kalau keselamatan masuk tidak? Masuk juga, ya. Jadi keselamatan dan menjaga kesehatan. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Imas. Nah, jadi dari pertanyaan pemantik ini saya rasa untuk aturan kelas atau keyakinan kelas hanya di sekolah kita masing-masing sudah diterapkan, ya. Berikutnya, next, Pak Bandit. Nah, di sini perlu kita ketahui dari jawaban Bapak Ibu tadi bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dengan demikian, dari pertanyaan pemantik tadi, ini merupakan sebuah nilai keselamatan atau kesehatan yang erat kaitannya dengan sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan timbul dari dalam hati atas dasar diri sendiri tanpa adanya unsur ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik? Jadi unsur yang berada di luar naluri kita. Dengan alasan, kalau yang poin pertama kita menggunakan helm, jawabannya takut ada polisi. Nah, berarti itu bukan atas dasar intrinsik, tetapi atas dasar ekstrinsik. Jadi sifatnya menghindari hukuman. Nah, materi ini sebetulnya berkaitan dengan materi yang sudah dipaparkan tadi tentang hukuman, tetapi ini lebih condong kepada
sebuah kesepakatan kelas atau peraturan yang tersirat. Untuk yang kedua sama, ini adalah nilai keselamatan dan kesehatan. Jadi ketika kita menjawab bahwa itu adalah unsur intrinsik, betul, karena ini adalah mengandung nilai keyakinan juga. Jadi kalau misalkan sebuah aturan, mungkin saja kalau kita tidak menggunakan masker, bisa dengan menjawab tidak memiliki uang, dengan dalih kalau diberikan saya mau menggunakan masker. Berarti intinya itu motivasinya bersifat ekstrinsik karena ingin dikasih. Nah, jadi sudah jelas yang namanya keyakinan kelas ataupun peraturan, kita sudah bisa membedakan. Kalau keyakinan kelas itu timbul dari diri kita sendiri, kalau yang namanya aturan kelas itu bisa saja atas dasar ekstrinsik, artinya ada unsur lain di balik peraturan tersebut. Takut dimarahi polisi, takut dimarahi ibu dokter ketika kasus COVID-19 kemarin dan sebagainya. Nah, berikutnya. Nah, di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya, nilai-nilai kebajikan universal ini suatu nilai yang sifatnya positif dan bersifat umum, tidak terlalu khusus. Artinya, saya contohkan ketika ada sebuah aturan. Nah, ketika ada aturan langsung kepada objek, objeknya langsung dituju. Tetapi untuk sebuah keyakinan itu sifatnya umum. Artinya kebajikan tersebut bisa bersifat positif, kata-katanya halus, singkat dan padat. Kalau aturan rinci, jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau dalam sebuah keyakinan bisa saja dengan rasa tanggung jawab membuang sampah kepada tempatnya. Jadi dari segi kalimat, kalau yang namanya sebuah keyakinan itu sangat simpel. Kalau aturan rinci, kalau tidak dilaksanakan sanksinya ini dan sebagainya. Saya rasa langsung dilewat saja, Pak Bandi. Di sini perlu kita renungkan juga, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada 3 poin. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, terus harus menggunakan masker, dan yang ketiga memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Artinya peraturan itu bisa saja dilakukan, akan tetapi peraturannya jangan memiliki sifat menghukum, tetapi buatlah dengan sebuah konsekuensi yang sifatnya membangun. Kalau kita di sekolah, aturan boleh saja diterapkan, tetapi dalam penerapannya jangan sampai kita menerapkan hukuman, apalagi hukumannya bisa saja bersifat verbal ataupun non verbal. Artinya verbal itu kita bisa melakukan hukuman secara fisik, mencubit, memukul dan sebagainya. Tapi ketika peraturan itu dikemas dengan menggunakan sebuah konsekuensi, ketika anak datang terlambat untuk mengikuti pelajaran, maka kita boleh melakukan sebuah aturan ketika istirahat anak tersebut tetap tinggal di ruang kelas untuk melanjutkan materi yang tertinggal. Next, Pak Mandi. Nah, di sini konsep dari budaya positif sebetulnya dari sebuah peraturan kelas itu harus timbul dari suatu keyakinan dulu. Jadi ketika kita melakukan sebuah aturan harus menekankan lebih condong kepada keyakinan hati dulu. Artinya kebajikannya bersifat universal. Jangan secara terperinci, apalagi dengan kata-kata jangan misalkan. Terus
Jadi ada sebuah kata-kata yang menurut kita tidak pantas. Jadi jangan membuang sampah sembarangan, jangan makan di kelas. Nah, itu bisa kita rubah melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan memunculkan sebuah kesepakatan kelas. Nah, dari peraturan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas akan menciptakan lingkungan positif melalui budaya positif. Artinya budaya positif itu sebetulnya dari materi yang pertama, kedua sampai nanti yang ke-6 terkait dengan restitusi itu satu sama lain saling berkaitan. Berikutnya. Nah, silakan Bapak Ibu amati, ini adalah sebuah tabel T dan tabel Y. Yang ini adalah tabel Y, yang sebelah kanannya adalah tabel T, di mana soalnya itu adalah hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, di sini pertanyaannya hormat. Silakan Bapak Ibu lihat dalam tabel terlihat, terdengar, berperilaku. Nanti jawabannya seperti apa nanti kita lihat pada slide berikutnya. Lanjut saja kembali. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Nah, di sini sudah terjelas. Kalau hormat, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, pemirsa, apa ya? Permisi. Boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Terus terlihat berempati, berperilaku tersenyum ramah. Jadi yang kita garis bawahi kalau berperilaku mungkin tersenyum ramahnya, terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi kita bisa melihat terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, untuk hormat dalam tabel T, datang tepat waktu, sering hadir, terlambat. Nah, di sini ada sisi negatif dan positifnya. Nah, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir, terlambat. Jadi dalam segi bahasanya saja yang membedakan, tetapi maknanya sama. Jadi dalam bahasa aturan dan sebuah keyakinan itu berbeda, tetapi maknanya sama. Kita lewat saja, Bapak Adi. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, untuk mencoba kita memahami terkait peraturan dan keyakinan kelas, silakan Bapak Ibu lihat aturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dimaksud apa? Nah, untuk keyakinannya, nilai-nilai kebajikannya ada keselamatan, keamanan, menjaga kesehatan, menghormati orang lain, berkomitmen dan tanggung jawab. Nah, nanti sebelum kita menjawab ini, silakan Bapak Ibu kita sharing saja. Di sini saya bukan menggurui, kami sama-sama belajar, memberikan pengalaman apa yang telah kami dapat selama kurang lebih 3 bulan kebelakang kemarin. Dan kami juga ingin mendapatkan masukan dari Bapak, mungkin pengalaman Bapak juga akan memberikan kepada kami sebuah pembelajaran untuk perbaikan. Silakan kepada Bapak atau Ibu, kira-kira ada yang ditanyakan, kita bahas secara bersama-sama terkait tentang peraturan dan keyakinan kelas. Sebelum soal ini kita jawab, silakan. Enggak apa-apa, Sob. Nggak apa-apa, biarkan terus. Menurut saya ya, kelas kondusif itu yang rapi atau gimana? Maksudnya bagaimana? Ya. Kondusif. oh bagaimana agar caranya biar Iya, kondusif. supaya kelas itu menjadi kondusif. Bukan kelas kondusif ini. Bagaimana caranya? Kalau misalkan Debbie ya, untuk kelas kondusif itu biar anaknya kitanya maksudnya sama-sama biar nggak bosan,
bisa. Jadi biar nggak tegang gitu Pak, biar terkondusif juga. Oh, iya. Terus ada waktu-waktunya. Terima kasih. Kalau boleh saya menyimpulkan, mungkin tadi menurut Ibu ketika kelas supaya kondusif, berarti strategi yang dilakukan oleh guru itu tidak monoton ya. Iya. Dalam artian ketika pembelajaran dimulai atau sedang berjalan, kita bisa saja menyelipkan yang namanya ice breaking. Boleh di awal, boleh di tengah. Nah, ketika di tengah mungkin ketika situasi sudah tidak memungkinkan, kita memberikan semangat lagi. Itu boleh. Nah, itu boleh tidak kita masukkan dalam sebuah kesepakatan kelas, dalam pembelajaran di kelas. Nah, guru bersama murid boleh tidak memasukkan proses pembelajaran supaya kondusif, memasukkan ice breaking. Nah, ice breaking itu masuk kepada kesepakatan kelas atau itu hanya proses dalam pembelajaran? Pak Arif. Nah, supaya kondusif dalam pembelajaran, kita menggunakan strategi melalui penerapan ice breaking. Nah, apakah ice breaking itu boleh boleh dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas? Sedangkan ice breaking itu merupakan bagian dari langkah-langkah pembelajaran. Kalau dari saya pribadi, ice breaking itu kan sifatnya dia memang tentatif ya Pak. Artinya tidak terstruktur atau tidak dirinci secara urut gitu Pak. Yang kalau bisa sih nggak usah gitu. Kenapa? Karena itu sifatnya itu kan adalah ketika memang kondisi kelas itu sedang gaduh, barulah keluar ice breaking. Kalau kondisinya masih stabil, masih bisa kita kondisikan, masih bisa kita pegang, nggak usah. Ya, terima kasih Pak Arif. Untuk pemaparan Pak Arif tadi tidak usah dimasukkan ke keyakinan kelas karena itu sifatnya tidak tertata, tersusun secara sistematis, dirapatkan secara bersama-sama ya. Ya mungkin itu hanya strategi guru supaya kondisi pembelajaran di kelas menjadi lebih semangat lagi ya. Jadi untuk kesepakatan kelas dan peraturan kelas, intinya kalau peraturan kelas itu condong kepada hal-hal yang bisa saja sifatnya negatif karena timbulnya dari luar. Kalau keyakinan kelas kita sudah jelas tadi itu timbulnya dari keyakinan kita sendiri dan untuk kemaslahatan kelas itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mungkin kita akan langsung menuju kepada soal yang ada di depan Bapak Ibu mengenai peraturan. Apakah soal ini masuk ke dalam keyakinan kelas? Apa nilai-nilai kebajikannya? Silakan. Untuk yang pertama, poin pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah sebuah peraturan. Nah, untuk keyakinan kelasnya, nilai-nilai kebajikan apa yang tepat untuk poin pertama? Ibu Wina, mangga. Keyakinan kelas tanggung jawab. Untuk yang poin pertama, menurut Ibu keyakinan kelas tanggung jawab. Silakan Pak Bandi, coba diperlihatkan. Nah, sebetulnya untuk peraturan kelas, keyakinan kelas kita sudah menerapkan ya, sudah menerapkan. Makanya ketika kita memberikan sebuah gambaran masuk ke keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan apa, Ibu Bapak sudah bisa menjawabnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ibu yang paling pojok dulu, saya senang ke ibu-ibu dulu. Yang pojok, dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelasnya, kira-kira nilai-nilai kebajikannya yang mana? Menghormati orang lain. Silakan Bu Andi. Iya. Bukan. Ibu namanya siapa Bu? Rika Ira Rianti. Sudah berapa tahun mengajar di SMP 4? Baru masuk kemarin. Lanjutkan Bu ya. Jangan patah semangat.
Berikutnya, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Baru bapak-bapak. Silakan Pak. Berkomitmen. Silakan Pak Bandi. Iya. Bukan, tepat sekali ya. Jadi selain berkomitmen, menghormati orang lain pun bisa masuk. Itu masuk kepada nilai-nilai kebajikan juga. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mengapa kita harus menghormati orang lain? Karena kalau kita terlambat, kita masuk langsung ke kelas, tadinya pembelajaran kondusif, akhirnya menjadi pudar. Nah, itu berarti kita harus menghormati orang lain yang sudah masuk duluan. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Pak, punten atau keyakinan kelas, kira-kira hal apa yang masih membuat Bapak bingung? Nah, perlu kita bahas bersama-sama. Jadi seperti itu. Silakan. Jadi peraturan itu, kita di kelas itu ada yang disebut peraturan baku, ada peraturan umum, ada peraturan khusus. Kalau masuk keyakinan kelas, mana yang dikotomi, mana yang diktator, mana yang luas-luas aja dari peraturan itu. Mungkin dari keyakinan kelas itu akan diambil dari 3 dasar tadi. Kalau yang dikotomi berarti diktator, ada sedikit penjajahan tapi aturan itu tidak diikuti. Kalau dikotomi seolah-olah dijerumuskan harus di situ. Kalau yang biasa-biasa aja berarti mau ngikuti sok gitu kayak los. Yang penting kelas itu kondusif aja, tidak ribut, tidak bermasalah, tidak menemukan suatu hal yang sifatnya butuh pembahasan atau pembimbingan yang spesifik. Yang penting itu aja lah pengalaman saya. Oh iya, terima kasih. Jadi untuk peraturan kelas mungkin tadi ada 3 kategori ya. Ada yang diktator, dikotomi, dan kalau menurut bahasa kita terserah. Yang penting kelas kondusif. Nah, mungkin itu adalah menjadi sebuah permasalahan. Ya, jadi sebuah permasalahan ketika timbulnya kurikulum merdeka di sini. Awas, kita memaknai merdeka bukan membebaskan sebebas-bebasnya, tetapi dalam hal ini kita memberikan keluasan kepada peserta didik atau murid terkait peraturan pun itu sifatnya harus secara bersama-sama melalui kesepakatan kelas yang diyakini oleh bersama-sama. Jadi mungkin kalau masalah disiplin kita kembalikan kepada sebuah kesepakatan kelas. Artinya syarat-syarat dari kesepakatan kelas itu tidak ada hukuman, tetapi lebih condong kepada konsekuensi saja kalau mau misalnya, agar istilahnya kalau bisa lagi yang namanya keyakinan kelas itu harus benar-benar timbul dari diri kita, jangan ada embel-embel yang lain ya. Mungkin itu yang harus kita hindari. Nah, dari aturan tersebut tadi saya sepakat dari Pak Ernawan ya, bahwa yang penting kelas itu kondusif. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat kelas itu supaya kondusif? Silakan Pak Ibu nih. Menurut Ibu supaya kelas kondusif seperti apa? Jawabannya keamanan, keselamatan, menghormati orang lain. Tepuk tangan. Pertama bebas ya, merdeka. Jadi kita merdeka untuk mengemukakan sebuah pendapat. Itu bisa masuk juga sebenarnya. Iya, jadi kita punya asumsi juga. Jadi punya asumsi masing-masing. Kemungkinan apa yang kita setel itu kita tertuju kepada keselamatan dan menghormati orang lain. Sebetulnya masuk apa yang tadi Bapak sebutkan juga. Jadi tergantung persepsi kita dari sudut mana kita menjelaskan nilai kebajikan tersebut. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira Pak Ustaz, Pak Haji,
Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Kesehatan, keselamatan, keamanan. Kesehatan, keselamatan, keamanan. Oke, sebelum dimunculkan oleh Pak Bandi, kesehatan dilarang menggunakan narkoba. Logika ya. Masuk. Terus keselamatan masuk juga. Kenapa? Kenapa keselamatan? Biar nggak bahaya kita ya. Jadi orang yang mengkonsumsi narkoba biasanya keselamatan jiwanya terancam, baik secara psikis ya maupun secara batiniah kita. Kalau psikis bisa saja secara jasmani kita itu keselamatan kita terancam oleh yang namanya sampo misalnya atau polisi ya. Nah, terus keamanan juga tadi bisa saja masuk. Jadi ketika kita mengkonsumsi narkoba, saya yakin kehidupan kita tidak akan aman. Seolah hidup kita resah. Ketika kita mengkonsumsi narkoba, tidur seakan tidak tidur. Ada yang masuk, polisi bukan. Jadi seolah diri kita itu terguncang. Maka keamanan kita itu serasa terganggu. Silakan Pak Bandi. Nah, menjaga kesehatan. Tadi sudah betul Pak Haji, kesehatan. Tetapi keamanan dan keselamatan juga sebetulnya masuk, tergantung asumsi kita menjelaskannya. Berikutnya, bergantian atau menunggu orang. Bapak, bentar, kelihatannya harus ngopi dulu Pak. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib, Pak. Mana? Ya, tertib bisa saja ya, tetapi silakan nilai kebajikan yang di atas dulu dimasukkan. Kira-kira bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain, Pak. Menghargai orang lain. Silakan Pak Bandi dimunculkan. Oh, salah. Salah. Salah ketik. Iklan Pak Bandi. Salah atau betul? Salah. Salah itu ya. Bukan menjaga kesehatan, tetapi bergantian atau menunggu giliran orang lain bisa menghormati orang lain. Jadi ditanamkan yang namanya budaya antri. Yang mengetik manusia ya, lagi ngantuk ya. Berikutnya, gunakan masker. Ibu Imas, ingin ke Ibu Imas lagi. Gunakan masker Ibu. Kira-kira masuk ke menjaga kesehatan, keselamatan, keamanan masuk juga. Tepuk tangan buat Bu Ima. Nah, dan yang terakhir saya berikan ke Pak Erna. Nama baru Pak ya, nama Pak. Ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira keyakinan kelasnya, nilai kebajikannya yang mana? Bisa mengganggu orang lain. Keselamatan. Silakan dimunculkan Pak Bandi. Keselamatan dan keamanan. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah Bapak Ibu, 3. Fokus. 2, 4, 1, 3. Terima kasih. Berarti masih fokus. Jadi ketika ada yang masih fokus, sepertiga dari forum berarti masih kondusif. Jadi pemilihan kalau masih ada sepertiga kita bisa memilih. Nah, berarti ini masih dikatakan kondusif. Berikutnya Pak Bandi. Nah, di sini ada sebuah tindakan guru. Nah, kenapa ini muncul lagi dalam materi peraturan kelas dan keyakinan kelas? Karena antara peraturan kelas, keyakinan kelas identik dengan sebuah hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya bahwa hukuman itu membekas. Hukuman itu adalah membekas. Kalau konsekuensi, menurut pandangan saya, itu adalah hal yang
sudah terjadi dan itu bisa membuat pelajaran bagi kita, dan itu hanya sesaat saja ya, hanya sesaat, tergantung kita asumsinya seperti apa terkait dengan hukuman dan apa tadi, konsekuensi. Nah, jadi konsekuensi kalau sifatnya membangun boleh, walaupun itu sifatnya hanya untuk menghindari hukuman saja. Soal-soal yang sudah Bapak Ibu kemukakan di materi yang kedua. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tindakan guru kaitan dengan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, saya rasa untuk menguji kefokusan kita, saya masih ingat yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk Bapak yang pertama itu apa? Hukuman. Pak Wandi? Nah, masih fokus. Oke, karena tadi sudah muncul, berarti fokusnya masih diragukan ya. Jadi kefokusan kita masih diragukan. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ibu? Hukuman. Ya, tepuk tangan. Berarti guru-guru yang ada di sekolah ini sangat luar biasa memahami materi yang sudah tadi dijelaskan. Untuk itu pada saat ini pun kita masih bisa mengingat apa yang tadi sudah dipaparkan terkait dengan tindakan guru tersebut. Oke, untuk yang terakhir, nggak usah semua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ibu Imas lagi. Ibu Imas. Konsekuensi. Lihat ya. Nah, tepuk tangan. Luar biasa. Berarti Bapak dan Ibu yang ada di sekolah ini, baik di SMP maupun SD, saya salut sekali. Saya bangga melihat Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan ini. Daya pikir Bapak Ibu, fokus Bapak Ibu luar biasa. Dan ini menjadi hal yang membuat saya berkesan. Berangkat dari rumahnya Pak Bandi menuju ke sini terobati. Dalam artian medan yang begitu luar biasa, dan pertama kali menginjakan kaki ke daerah Bojen ini. Jadi luar biasa. Indahnya luar biasa, dan ini menjadikan sebuah pengalaman yang berharga untuk perjalanan karir saya di dunia pendidikan. Next, Pak Bandi. Luar biasa menantang. Ya. Oke, mungkin tinggal beberapa menit lagi. Di sini silakan lihat tabel hukuman dan konsekuensi. Ini masih terkait yang materi yang kedua tadi ya. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini bisa dicontohkan ketika kita dihukum untuk misalkan lari 10 kali membersihkan kamar mandi misalkan ya. Jadi untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit di diri kita ketika kita pada hari itu dikasih hukuman untuk membersihkan WC, tetapi menurut Bapak tadi ketika kita melakukan yang diktator, tujuannya tidak seperti itu ya, tergantung nanti kita yang memaknainya. Tadi betul kata Pak Arif, zaman dulu dengan zaman sekarang beda memaknai yang namanya hukuman. Kalau zaman dulu hukuman itu bukan dijadikan apa? Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
dalam diri kita. Lihat, saya buktikan kepada guru tersebut bahwa saya bisa lebih baik. Yang ada di benak diri kita zaman dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang yang dikhawatirkan, kenapa kita menghindari hukuman? Karena zaman sekarang dengan zaman dulu sudah berbeda. Artinya pemikiran-pemikiran anak muda sekarang, siswa sekarang sudah berbeda jauh dengan zaman dulu. Mereka berpikirnya tadi itu secara anarkis saja, jadi secara emosional. Nah, sebetulnya kita menghindari hukuman itu karena melihat kondisi zaman. Karena pada dasarnya pendidikan itu harus bisa menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan. Nah, terus konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kira-kira contohnya seperti apa? Kalau yang ini tadi contohnya disuruh membersihkan kamar mandi. Kalau bentuknya konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kira-kira Pak, contohnya seperti apa? Contoh konsekuensi untuk konsekuensi, Pak. Ya. Sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Karena sebab akibat, Pak. Sebab akibat? Misal misalkan ya air contohnya air karena kita menyenggol air yang ya. Terus kita yang harus membersihkan. Oh iya. Berarti kalau kita dikaitkan dengan nilai kebajikan masuk tidak kepada nilai kebajikan tanggung jawab. Ya. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi kalau kita melakukan hal yang merugikan orang lain, apalagi tanpa disengaja, maka kita harus bertanggung jawab. Nah, contoh-contohnya di sini sebetulnya bukan sebuah contoh, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi ini berarti bisa bersifat verbal atau non verbal. Jadi kalau dalam kurikulum sekarang kita tidak boleh yang namanya melakukan sebuah hukuman, nyintre, nyiwit dan sebagainya. Terus non verbal dengan ucapan pun, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang memojokkan, itu kalau melihat dari segi kesakitannya itu akan langsung masuk ke hati. Jadi betul yang namanya lagu sakitnya di mana? Di sini katanya. Nah, itu mungkin kita melihat kepada fenomena zaman sekarang. Jadi nyambung juga, makanya hukuman itu kita hilangkan sedikit demi sedikit. Kita harus menyesuaikan dengan zaman. Terus yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, untuk yang membersihkan meja yang kena tumpahan air, dia tidak nyamannya pada saat itu saja. Mungkin malu ke teman dekatnya, apalagi misalkan dia punya teman dekat, ketika melihat dia dihukum. Nah, jadi hanya pada saat itu dia tidak merasa nyamannya. Setelah dia pulang dari tempat itu, maka dia akan kembali seperti semula. Jadi intinya kalau hukuman sifatnya jangka panjang, kalau konsekuensi hanya sesaat saja. Nah, ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya, silakan ditelaah. Jadi saya tidak bisa melakukan keseluruhan. Intinya kesepakatan kelas akan kita kemas itu hasil dari sebuah keyakinan kelas. Jadi diyakinkan dulu bahwa kesepakatan yang akan kita tuangkan itu sudah benar-benar mewakili kemaslahatan seluruh kelas. Maka akan tercipta yang namanya budaya positif. Next, Bang Andi. Di sini identitas gagal. Nah, jadi intinya kalau konsekuensi restitusi itu sifatnya identitas yang sukses. Jadi sudah jelas disimpulkan bahwa yang namanya penghukuman atau hukuman itu adalah sebuah identitas yang gagal. Di sini sesuatu yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Terus
korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti kalau restitusi. Jadi restitusi itu adalah pilihan yang tidak merugikan diri kita sendiri. Contoh dalam restitusi sebetulnya banyak sekali nanti ada di Pak Bandi, termasuk kita sebagai guru itu tepat sekali ketika kita menerapkan metode atau langkah-langkah restitusi dengan sebutan segitiga restitusi. Nanti itu akan dibahas pada sesi berikutnya. Next, Pak Bandi, waktunya mungkin sudah habis ya. Nah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kaitan dengan peraturan dan keyakinan kelas bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Harapan saya melalui materi ini kita sedikit demi sedikit meninggalkan hukuman, karena hukuman merupakan sebuah identitas gagal. Nah, kita kedepankan dengan yang namanya konsekuensi dan restitusi. Ketika kita memilih, maka restitusi yang lebih utama. Untuk lebih jelasnya terkait dengan restitusi, terkait dengan kebutuhan manusia akan dipaparkan oleh teman saya sendiri. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebuah pembelajaran khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini untuk kaitan materi peraturan kelas dan keyakinan kelas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah ya, pengimbasan untuk implementasi budaya positif di lingkungan sekolah CGP Angkatan 6 sangat bermanfaat sekali di lingkungan sekolah, dan motivasinya itu sangat membuat kita untuk lebih bergerak lagi, Pak. Mungkin terlebih dahulu kita salah image dalam arti perkembangan pendidikan ya, kita tahun 80-90-an. Ternyata seiringnya dengan perkembangan pendidikan sekarang itu kita memberikan masukan yang baru, motivasi yang baru, semangat yang baru untuk ditanamkan di sekolah dan bagi para pendidik juga di sini. Sangat bermanfaat. Terima kasih dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu Dewan Guru yang mengikuti kegiatan implementasi pengimbasan daripada penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang digelar dan diselenggarakan oleh tim CGP atau Calon Guru Penggerak Angkatan ke-6. Alhamdulillah begitu banyak ilmu dan informasi yang bisa kami terima dan kami gali dari apa yang telah dipaparkan dan disampaikan oleh teman-teman semua. Dari yang tadinya kami tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya menurut kami benar ternyata oh ini salah gitu. Akhirnya kami semua pokoknya intinya dari tim Dewan Guru merasa mendapatkan ilmu baru, wawasan baru, pengetahuan baru dalam hal proses mendidik dan mengajarkan kepada anak dengan cara-cara yang benar dan baik tentunya oleh tim CGP yang disampaikan oleh tim CGP tadi. Nah, maka dari itu kami mengucapkan bersyukur dan terima kasih banyak kepada tim CGP Angkatan 6 bahwasanya telah memberikan dan menyampaikan ilmu barunya kepada kami semua yang ada di satuan pendidikan. Mudah-mudahan kedepannya tim CGP yang akan datang maupun yang sekarang akan terus berkontribusi dan memberikan ilmunya kepada kami semua agar kami bisa menyampaikan hal-hal yang baru kepada peserta didik kami supaya menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi dan lebih berwawasan luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.